Puji Tuhan. Haleluya. 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 Syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seberapa kita semua yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan nama Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada pagi hari ini. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau Tuhan setiap pujian yang akan kami naikkan itu boleh berbau harum di hadapan-Mu. Sucikan kami Tuhan, layakan kami supaya kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyatakan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Kita agungkan Dia. Kita tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Kaulah Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari angkat suaramu, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Kaulah Rajaku Tuhan.
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Asa orang berjuang seperti Kau, Yesus. Nyatakan lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti seorang pun jua. Amin. Seperti Kau, Yesus. Puji Tuhan, kita percaya tiada Allah yang lain yang seperti Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya jemput bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan nama Dia. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku.
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sungguh nyata dalam hidup kami. Amin. Engkau datang sebagai Tuhan Immanuel. Engkau yang selalu ada bagi kami. Menyertai kami di sepanjang hidup kami. Di setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang ada. Engkau selalu ada bagi kami. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus berserah. Kami mau menyembah-Mu. Allah kami, Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Kasih setia-Mu sempurna Tuhan bagi kami. Bahkan Kau membuktikan penyertaan-Mu sampai hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita datang. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita datang ke hadirat-Nya, bahwa penyembahan kita ke tatap kudus-Nya. Kami datang Tuhan. Bapakku
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat nyatakan iman-Mu. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Kau sumber kehidupan, Kau cahaya bagi kami dan kemuliaan kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dalam setiap persoalan, apapun yang kami alami, pergumulan demi pergumulan yang ada, Tuhan izinkan terjadi, supaya Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kekuatan-Mu, Kau nyatakan Allah yang berkuasa atas hidup kami. Bagian kami Tuhan, kami hanya mau berserah kepada-Mu, maka Engkau memberikan harapan, dan Kau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk bimbang dan ragu akan setiap janji-janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Ketika Engkau berfirman
dan rencana-Mu yang terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami telah menikmati sukacita surga. Kami menikmati pribadi-Mu, Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami sudah naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Di hadirat-Mu, di tahta yang kudus, biarlah Engkau disenangkan lewat pujian pengagungan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau terima kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau urapi setiap kami. Biarlah berbicaralah kepada kami Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu. Ajar kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang mendidik kami dalam segala kebenaran. Mari Roh Kudus bekerjalah lebih lagi. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari kuasa yang maha tinggi, urapan dari kuasa Roh Kudus, hikmat dan marifat dari tempat maha tinggi turun atas hamba-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan, menyegarkan jiwa dan roh kami, sumber jawaban dan mendidik kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami. Dan jadikan kami berkat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya dan setiap orang yang menjadi pelaku firman-Nya. Pagi hari ini kita rasakan hadirat Tuhan hadir bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dalam situasi kondisi apapun, Dia tetap Immanuel. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tema khotbah hari ini Minggu 13 Desember tahun 2020. Nanjak atau nurun. Nanjak atau nurun. Maksudnya menanjak atau menurun. Apa artinya menanjak atau menurun? Mengapa menanjak dan siapa yang menanjak? Mengapa menurun? Siapa yang menurun? Dan apa akibatnya jika menanjak? Dan apa akibatnya jika menurun? Nah, kita melihat kata menanjak dari kata tanjak. Itu artinya bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Atau naik ke atas atau mendaki. Dan ini tidak mudah. Tidak semudah kalau bergerak ke bawah. Untuk menanjak diperlukan tenaga ekstra dan fisik yang kuat. Nah, perlu latihan dan menjaga stamina tubuh. Sedang menurun dari kata turun yang artinya bergerak ke tempat yang lebih rendah, bergerak ke bawah, atau menuju ke arah bawah, atau tepatnya jalan menurun. Nah, ini tidak terlalu sulit dibanding dengan menanjak atau naik ke atas. Nah, kita bicara tentang perjalanan rohani kita. Perjalanan rohani seseorang itu dimulai tatkala seseorang diselamatkan. Perjalanan rohani kita tatkala kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah mulai perjalanan rohani kita.
Tepatnya ayunan langkah iman kita atau ayunan langkah iman seseorang. Nah, tentu Tuhan mau perjalanan rohani kita itu naik dan bukan turun. Sekali lagi, untuk naik itu tidak semudah untuk turun. Untuk naik atau katakan menanjak harus melewati tanjakan yang kadang membahayakan dan diperlukan stamina rohani. Jadi untuk naik itu perlu bergerak, bukan stagnan. Jadi tatkala seseorang terima Tuhan sebagai juru selamat, maka dimulai langkah imannya. Dan Tuhan mau terus menanjak. Dan untuk menanjak atau naik itu harus bergerak, bukan stagnan. Begitu juga dengan rohani kita, jangan stagnan, jangan diberhentikan dengan situasi dan kondisi. Mari kita perhatikan dua sosok itu, Yosua dan Kaleb, dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 yang berkata begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saya perhatikan ucapan Kaleb, demikian juga dengan Yosua. Mereka adalah bagian dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka mereka berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu artinya Yosua dan Kaleb imannya bergerak ke atas. Imannya tidak dihambat oleh situasi dan kondisi. Kita tahu waktu diintai tanah Kanaan itu ada bangsa Enak, bangsa keturunan raksasa. 10 pengintai ketakutan. Tetapi 2 pengintai itulah Yosua dan Kaleb, dia berkata, kita pasti mengalahkannya. Jadi situasi apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini, kita yakin kita bersama dengan Tuhan, kita pasti mengalahkannya. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah yang Immanuel menyertai saudara dan saya sampai hari ini. Jangan mau dihambat oleh situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu tidak akan mampu menghambat seseorang kalau seseorang percaya kepada firman. Kalau seseorang bersandar kepada firman, kalau kita bersandar kepada firman, maka situasi dan kondisi tidak akan menghambat iman kita. Kaleb dan Yosua tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya firman Tuhan. Dan itu yang membuat mereka tidak dikalahkan dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang kita beralih dan perhatikan 10 pengintai. Dalam ayat 31 Bilangan 13. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Itu ucapan pesimis dari 10 pengintai. Ini bicara iman yang tidak bergerak, tidak naik, tapi justru iman yang turun. 12 pengintai ini termasuk 10 pengintai mendengar ucapan Tuhan melalui Musa. Tuhan berkata, aku akan berikan tanah perjanjian itu kepadamu. Mereka dengar, tapi mereka dikalahkan dengan situasi dan kondisi. Mereka sudah pesimis melihat kekuatan musuh. Sehingga mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, kita tahu tahun 2020 ini ada banyak hal yang dihadapi. Orang diliputi ketakutan, kekhawatiran dengan merebaknya COVID-19. Kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau kita di penghujung tahun ini dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 21. Kita yakin Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Dia tetap menyertai saudara dan saya. Jadi saudara lihat, Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan pesimis dengan hidup ini. Tuhan mau anak-anak Tuhan terus imannya naik, maju apapun yang terjadi. Tuhan mau iman kita maju. Nah, untuk maju perlu bergerak. Dan bergerak itu menandakan seseorang itu hidup. Kalau orang mati dia tidak bergerak. Orang hidup justru bergerak. Iman yang mati tidak bergerak. Iman yang hidup itu bergerak.
Kita lihat kisah 17 ayat yang ke-28 bagian A. Kisah 17 ayat 28a berkata, sebab di dalam Dia kita hidup. Di dalam Kristus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kalau kita ada sampai pagi hari ini, sampai hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Jadi bergerak itu tandanya iman itu hidup. Dalam situasi, kondisi apapun, Tuhan mau sekali lagi iman anak-anak Tuhan terus bergerak, bukan bergerak ke bawah, bukan menurun, tapi bergerak ke atas. Bergerak ke atas, jangan turun ke bawah. Tuhan mau kita terus bergerak iman kita. Artinya terus maju dan tidak mundur. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jelas firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kepala itu di atas, bukan di bawah. Naik, bukan turun. Tuhan bilang kita akan tetap naik dan bukan turun iman kita. Kondisi kita, keadaan kita. Tapi Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Menjadi pertanyaan kita. Kita yakin dia Immanuel, dia menyertai kita. Tapi apakah kesetiaan itu ada pada kita? Setia beribadah, setia dengar firman, setia menjadi pelaku firman Tuhan, berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kesempatan bergerak itu kapan? Selagi orang itu masih hidup. Orang mati tidak bisa bergerak. Iman mati tidak bisa bergerak. Orang yang hidup, selagi kesempatan Tuhan berikan. Hidup itu artinya masih ada nafas. Atau nafas itu masih ada pada diri seseorang. Tepatnya orang itu masih terima kemurahan Tuhan. Dan itu yang kita perlu. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Nah, kemana kita melangkah? Ke arah mana kita langkahkan iman kita? Ke arah mana seseorang melangkah, apakah dia naik atau turun? Ya itulah kerohaniannya. Sekali lagi. Apakah seseorang melangkah dengan imannya naik atau turun? Ya itulah kerohaniannya. Begitu juga di mana, kemana engkau langkahkan kakimu, ya itulah keadaan kerohanianmu. Sebab langkahmu itu menunjukkan kerohanianmu. Jadi seseorang itu rohani atau tidak dapat dilihat dari langkahnya. Naik atau turun. Kita lihat ayat pokok kita dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jadi seperti waktu matahari terbit, terbitnya matahari yang mencapai panasnya tepat tengah hari. Itu yang Tuhan mau, langkah iman kita terus naik. Nah sekarang kita melihat Alkitab menjelaskan iman yang menurun. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam Lukas 10 ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Apa artinya? Kalau kita melihat kata Yerusalem, dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalaim. Yerushalaim itu artinya kota damai atau kota kudus. Nah disebut kota damai dihubungkan dengan hadirnya Malkisedek, Raja Damai. Ibrani 7 ayat 2. Ibrani 7 ayat 2, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, menurut arti namanya,
Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, raja damai, yaitu raja damai sejahtera. Melkisedek ini tidak berbapa dan beribu. Siapa? Yesus, Tuhan. Kita tahu dia adalah kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi kita lihat di sini, Yerusalem atau Yerusalem artinya kota damai atau kota kudus. Allah itu kudus. Allah itu memberikan kita damai sejahtera. Juga dalam kitab Yesaya, dalam nubuatan Yesaya, kita membaca Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir, seorang putra. Siapa yang memberikan putranya yang tunggal? Bapa, Allah Bapa. Siapa putra yang tunggal ini? Yesus Kristus. Dialah Raja damai. Kota kudus, kota damai. Nah, disebut juga kota kudus karena di Yerusalem ada bait kudus atau bait Allah. Markus 11 ayat 11a. Sesampainya di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Sekarang kita terus dalam kitab Wahyu, pasal 21 ayat 2a. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari surga dari Allah. Jadi Yerusalem ini menggambarkan kota damai, kota kudus, Yerusalem baru, bicara tentang sorga. Jadi orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu artinya rohaninya sedang menurun. Kenapa? Lalu kemana dia turun? Alkitab katakan ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, Yeriko ini disebut kota kurma. Jaraknya kira-kira 27 km antara Yerusalem dan Yeriko. Nah, kota Yeriko ini terletak di tebing. Katakan di tebing barat Sungai Yordan dan 10 km utara Laut Mati. Dekat dengan Laut Mati. Kita tahu Laut Mati ini tidak ada kehidupan. Nah, kota ini pernah direbut oleh Yosua dan dihancurkan pada tahun 1400 sebelum Masehi. Dan selama 2 milenium kota ini tidak berpenghuni. Baru dibangun oleh Hiel, orang Betel. Kita baca 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamanya itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Saudara lihat, waktu Hiel membangun kembali Yeriko, ia mengorbankan anaknya yang sulung, waktu meletakkan dasar kota itu. Kemudian waktu memasang pintu gerbangnya, dia mempersembahkan Segub anaknya yang bungsu. Dan Yeriko yang tadi kita tahu 10 km dekat Laut Mati, tidak ada kehidupan. Kemudian dibangun dengan Hiel, dengan mengorbankan anaknya yang sulung dan juga yang bungsu. Berarti ada kematian. Jadi apa yang dialami orang yang turun ke Yeriko ini? Kematian. Jangan sampai anak-anak Tuhan keluar dari anugerah Tuhan. Yang akan didapat adalah kematian rohani. Kita lihat terus kisah ini. Dalam Lukas 10, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini dirampok habis-habisan dan ditinggalkan setengah mati. Hampir mati. Hampir saja selesai hidupnya. Tidak ada kehidupan kalau tidak ditolong oleh orang Samaria dalam Lukas 10.
Saudara, jangan sampai anak Tuhan keluar dari anugerah Tuhan. Orang itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Sudah ada di Yerusalem. Tadi kita tahu menggambarkan orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kota damai, kota kudus. Digambarkan sebagai Yerusalem baru. Tapi orang itu turun ke Yeriko. Itu menjelaskan kerohaniannya sedang menurun. Sudah ada di Yerusalem. Ada di bait Allah. Sudah ibadah. Memuliakan Tuhan. Percaya Tuhan. Tapi bisa turun ke Yeriko. Jangan anggap kita kuat karena kekuatan kita. Coba kita lihat. Ada banyak teman-teman kita. Dulu luar biasa. Luar biasa. Semangat luar biasa. Tapi sekarang, di mana mereka? Kita harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Andalkan Tuhan. Sekali lagi, sudah kita melihat orang ini turun ke Yeriko. Itu menggambarkan rohaninya sedang turun. Kita bertanya kenapa dia turun? Pasti dia sendiri yang tahu. Kalau kita tanya orang-orang yang kita kenal yang sekarang tidak ada bersama dengan kita. Kemana mereka? Mereka sendiri yang tahu. Tidak dijelaskan dalam firman Tuhan orang ini ke Yeriko sebabnya apa. Tapi kalau kita melihat Yerusalem ada kota kudus, kota damai, ada bait suci, ada sinagoge. Itu rumah ibadat orang Yahudi. Ada sinagoge. Berarti dia turun ke Yeriko bukan cari tempat untuk beribadah. Bukan untuk ibadah, bukan. Kita tahu di mana kita berada, Tuhan pasti berada. Sebab dia berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Kita yakin, Tuhan pasti berkati kita. Tapi orang ini tidak disebutkan kenapa dia turun. Kalau di Yerusalem ada tempat ibadah, berarti bukan cari untuk beribadah. Lalu kemana? Kalau bukan hal rohani, pasti hal yang jasmani dicari. Banyak orang terhilang karena perkara-perkara jasmani. Banyak perkara jasmani. Bisa karena harta, bisa karena kedudukan, bisa karena yang lain. Dan sebagainya. Apa yang dia alami? Orang yang alami ini. Yang pertama, jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Kalau dia jatuh ke tangan penyamun, berarti sebelumnya dia keluar dari Yerusalem. Dia bergerak turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jangan coba-coba keluar dari Yerusalem. Yerusalem, kota damai, kota kudus, bersama-sama dengan Yesus. Yang kita cari bukan tempat, tapi Yesus yang kita cari. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan coba tinggalkan Tuhan. Pasti dihadang penyamun. Kita lihat Amsal 23 ayat 28a. Bahkan seperti penyamun, ia menghadang. Jadi penyamun ini, dia suka menghadang. Lalu apa yang diinginkan oleh penyamun? Dalam kisah ini orang ini dirampok habis-habisan. Artinya penyamun itu merampas harta milik seseorang. Saudara harus mengerti, kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Kita coba baca Keluaran 19 ayat 5 berkata begini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Seluruh bumi ini Tuhan yang punya. Negara apapun tidak akan jadi tanpa seizin Tuhan. Dan apapun yang terjadi Tuhan tahu. Kepada siapa kita bersandar berharap kalau bukan kepada yang mempunyai seluruh bumi.
kalau bukan kepada Tuhan. Sebab firman Allah katakan, kamu adalah harta kesayanganku jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku. Jadi kita ini hartanya Tuhan. Ingat sekali lagi, kita ini milik hartanya Tuhan. Kalau seorang punya harta, dia mau simpan di mana? Simpan di tempat yang khusus, orang lain tidak tahu. Tuhan juga begitu. Dia berkata, engkau biji mataku. Kita biji matanya Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita dilukiskan di telapak tangannya. Tangannya siapa? Tangannya Tuhan. Kita harta miliknya Tuhan. Maka iblis tidak senang. Iblis mau merampok habis-habisan harta kesayangan Tuhan. Apa artinya? Hidup kita ini mau dirampok. Dirampas iman kita supaya kita tidak punya iman. Yang kedua kita lihat dirampok habis-habisan lalu dipukuli. Ini pekerjaan penyamun bicara iblis. Merampok, dia tidak puas sebelum harta itu habis dari orang yang dirampok. Kalau iblis merampok, dia tidak setengah-setengah. Dia rampok sampai habis. Tuhan perlihatkan kepada kita untuk kita sadar, kita ini hartanya Tuhan. Tuhan mau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kembali kepada orang ini. Kalau tidak ada kemurahan Tuhan bicara orang Samaria, kalau tidak ada orang Samaria yang bicara tentang Tuhan sendiri, pasti orang itu akan mati atau binasa. Kalau tidak kemurahan Tuhan. Jadi kalau Tuhan beri kemurahan, kita berkata terima kasih Tuhan. Semua karena Tuhan. Jadi kita tahu yang kedua dirampok habis-habisan, dipukuli. Dan yang ketiga ditinggalkan begitu saja. Ini cara iblis. Sudah dirampas hartanya, hidupnya, imannya. Dipukul lalu dibiarkan sendirian. Iblis tahu orang ini pasti mati. Kehabisan darah pasti mati. Dalam diri kita ada darah Kristus yang menebus dosa saudara dan saya. Amin. Jangan hilang darah Kristus dalam hidup kita itu. Iblis mau supaya orang itu mati. Dibiarkan setengah mati. Kita melihat ada orang Samaria bicara Yesus. Yang turun, dia rela turun. Menolong orang ini. Mengobati orang ini. Lalu menaikkan dikatakan di atas keledainya. Lalu dibawa ke rumah penginapan. Tuhan berkata melalui orang Samaria ini, rawat dan sesudah itu aku akan kembali. Yesus pasti datang yang kedua kali. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Dia pasti datang yang kedua kali. Coba kita lihat, keinginan iblis dan keinginan Tuhan itu beda. Kita baca kisah 9 ayat pertama. Kisah 9 ayat 1 berkata begini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Hati Saulus berkobar-kobar dengan semangat yang membara untuk menghabisi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi iblis memakai Saulus. Memakai Saulus sebelum dia bertobat. Sesudah dia bertobat namanya Paulus. Sebelumnya dia penganiaya. Iblis mau membunuh dan menghabisi orang-orang percaya. Jadi kalau penyamun itu iblis, bicara tentang iblis menghabisi orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Itu jelas firman Tuhan. Sekarang kita lihat dalam kisah 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Beda sekarang. Sesudah dia mendengar, mengerti, dan diselamatkan. Paulus memberitakan tentang Yesus. Dan banyak orang menjadi percaya Yesus. Berarti orang yang percaya semakin bertambah. Jadi sudah lihat itu keinginan Tuhan, keinginan iblis. Supaya orang percaya dihabisi. Tapi keinginan Tuhan, orang percaya bertambah-tambah. Tuhan mau kita bertambah-tambah. Supaya kita terus maju, iman kita naik. Kembali kepada orang yang dirampok habis-habisan oleh penyamun itu, dia ditinggalkan setengah mati.
Sekali lagi, oleh karena orang Samaria menggambarkan Yesus Kristus menyelamatkan orang ini, mengobatinya sampai sembuh. Ini bicara kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita terima kemurahan Tuhan, kalau orang lain terima kemurahan Tuhan, kalau saudara kita terima kemurahan Tuhan, kalau orang tua kita terima kemurahan Tuhan, kalau anak-anak kita terima kemurahan Tuhan, itu karena Tuhan cinta mereka. Bukan karena kemampuan kita. Sudah lihat tidak ada untungnya tinggalkan Yerusalem, tidak ada untungnya jasmani rugi, apalagi rohani mati. Oleh karena itu kita berdoa untuk mereka. Supaya mereka sadar, supaya mereka kembali. Tidak kehilangan keselamatan untuk selama-lamanya. Kita tidak main-main. Di surga itu kekal, di neraka itu juga kekal. Jangan bergantung kepada manusia. Siapapun dia. Nah, waktu orang ini dirampok habis-habisan, ada dua orang yang lewat. Yang pertama, seorang imam. Nah, kita lihat ayat 31 Lukas 10. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam adalah perantara antara umat dan Allah. Tugasnya membawa korban-korban di bait suci dan juga meniup nafiri. Nafiri ditiup. Itu artinya mewartakan tentang Tuhan. Kita baca 1 Tawarik 16 ayat 6. Benaya serta Yehasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Artinya mewartakan hadirnya Allah, meniup nafiri. Nah, ternyata imam yang melihat orang yang dirampok habis-habisan oleh penyamun yang dibiarkan tergeletak ini, imam itu tidak membawa kehadiran Allah kepada orang yang sedang dirampok. Seharusnya dia membawa kehadiran Allah. Tuhan mau kita imam-imam yang membawa kehadiran Allah. Amin. Orang lain diliputi dengan kebingungan. Mereka bingung, bahkan ada yang putus asa. Tidak tahu harus kemana. Kita harus membawa damai sejahtera. Kita harus mewartakan, memberitakan tentang Kristus yang mampu mengatasi segala-galanya. Tapi kita tahu kita tidak boleh mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Tuhan pakai melalui anak-anaknya. Yang kedua adalah orang Lewi. Lukas 10 ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini juga tidak menolong orang Lewi ini. Sebagaimana seorang imam tidak menolong, seorang Lewi juga tidak menolong. Nah, Lewi ini tugasnya mengawasi kemah suci. Membongkar waktu, katakan umat Israel mau berjalan. Memasang kemah suci, waktu orang Israel mau berkemah. Jadi waktu berkemah dan berjalan, dibongkar, dipasang itu tugas dari Lewi. Tapi waktu melihat orang yang sedang dalam keadaan tergeletak, hampir mati, dia tidak memberikan pertolongan. Dia tidak memberikan pertolongan. Sekali lagi jangan berharap kepada manusia. Dia tugasnya membongkar, katakan tabut Tuhan, hadirat Tuhan ada. Mereka berangkat, lalu mereka membongkar, mereka pergi berangkat. Menurut tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka beribadah, mereka memasang. Rumah Tuhan itu adalah hidup kita. Hidup kita ini adalah rumahnya Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang Lewi ini yang tahu orang lain tergeletak. Rumah Allah, tapi dibiarkan tidak dibangun. Jangan dibangun dengan kata-kata yang tidak baik. Yang melemahkan iman, yang menyudutkan orang lain, yang ceritakan kelemahan orang lain. Tapi bangun dengan rohani, bangun dengan firman Tuhan. Tuhan mau hidup kita seperti itu. Nah, sekarang kita sampai kepada Alkitab menjelaskan orang yang imannya nanjak. Tadi kita kenal Saulus, siapa Paulus itu? Dia lahir sekitar tahun 10 Masehi dalam keluarga Yahudi Ortodoks. Kita lihat Filipi 3 ayat 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia orang Farisi yang ketat. Dia ikut, dia tunduk kepada Taurat. Dia lakukan firman. Firman Tuhan mengatakan, dia orang Farisi dalam didikan seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dia anggota Sanhedrin.
Itu berarti dia benar-benar orang yang mahir dalam Taurat. Kisah 22 ayat 3 berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi sudah melihat di sini, dulu Paulus waktu dia Saulus, dia kerja. Menurut dia untuk Tuhan, mengejar orang-orang percaya Yesus. Ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa bahkan dibunuh. Menurut Paulus waktu itu dia bernama Saulus, dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Saya lihat hari-hari ini, dia berkata, aku giat bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Kita giat untuk Tuhan. Kita yang sembah dari Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Tapi ada orang-orang yang merasa seperti waktu Paulus belum bertobat. Apa yang dia kerjakan? Menangkap, membunuh orang-orang percaya. Dia pikir dia sedang bekerja untuk Allah. Kisah 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap, kuserahkan ke dalam penjara. Ini yang dulu Paulus kerjakan sebelum dia bertobat. Tapi waktu dia bertobat, imannya beda. Imannya terus menanjak sejak dia kenal kepada Yesus. Begitu seharusnya orang percaya. Bertobat dalam perjalanan ke Damsyik. Kita baca kisah 22 ayat 12. Dalam kisah Rasul 26 ayat 12 sampai 15. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Menganiaya murid Tuhan sama seperti Yesus sedang merasa teraniaya. Berarti orang percaya Yesus, dia ada bersama dengan Tuhan. Tidak salah kalau dia berkata, Bapa seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Maka mereka murid-murid Tuhan ada di dalam aku. Jadi kita ada di dalam hatinya Tuhan. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita ada di dalam hatinya Tuhan. Sejak Saulus bertobat, dia menjadi Paulus yang memberitakan firman. Kisah 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan kalau kita tahu dan kita percaya rumah ibadat itu, kita kalau tahu sekarang gereja, tempat di mana Tuhan juga ada. Tapi tahu gereja yang sebenarnya adalah hidup kita ini. Anak-anak Tuhan ini, tubuh Tuhan ini, rumah Allah. Memberitakan dari tempat ibadah ke tempat ibadah. Tuhan mau kita jadi alatnya Tuhan. Tuhan mau kita jadi alatnya Tuhan. Apa yang kita sampaikan selalu firman kepada orang lain. Selalu firman kepada orang lain. Supaya dikuatkan dan kita yakin kita akan terima pahala dari Tuhan. Kita tahu hidupnya berubah. Saulus berubah. Jadi Paulus imannya kepada Yesus terus naik. Dan ini yang Tuhan mau terjadi pada kita anak-anak Tuhan orang percaya. Imannya terus naik dan tidak turun. Kita lihat itu ada pada Paulus. Lalu kita baca sekarang Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Imannya terus menanjak. Dia bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu keuntungan. Dia sekarang bilang aku rugi. Dia merasa waktunya terbuang untuk yang salah. Jangan membuang waktu untuk yang salah. Tapi berikan waktu untuk yang benar. Untuk yang memuliakan Tuhan. Dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan. Dia tidak mengerti, dia pikir, dia kerja untuk Tuhan. Tapi dia keliru. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena imannya kepada Kristus.
Lalu dikatakan ayat selanjutnya, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Karena Kristus. Maukah kita lepaskan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan, hanya untuk Tuhan, hanya untuk Kristus. Jelas imannya Paulus terus menanjak, bukan turun. Dia tetap percaya Yesus sampai waktunya dia dipanggil oleh Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman itu harus dipelihara. Harus terpelihara. Kita harus setia. Kita harus dekat Tuhan. Kita harus ibadah. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau dikatakan hidup ini bagian sebuah pertandingan. Berarti ada yang kalah, ada yang menang. Paulus masuk dalam orang yang menang. Jangan orang ini dikalahkan. Ada orang yang bertanding, misalnya pertandingan lari. Di tengah jalan dia tidak tahan, tidak kuat, dia berhenti. Jangan sampai diberhentikan dengan keletihan, kelelahan yang ada di dunia ini. Masalah-masalah bisa melelahkan orang-orang. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia lebih besar dari persoalan kita. Oleh karena itu, kita tahu Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus katakan bukan cuma aku, tapi juga kepada semua orang akan tersedia mahkota. Sudah yakin ada mahkota? Ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kepada orang percaya, kepada kita yang menjadi pelaku firman-Nya. Oleh karena itu tetap naik. Rohani kita harus naik. Jangan turun sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kita berkata, Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari semua katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan.
Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, lama Ibu Febe Trihadi berdoa. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup bagimu. hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku hidup bagimu. Amin Tuhan. Ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Dunia Tuhan. tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Haleluya, Karena Engkau Allah yang haleluya, baik, haleluya. Allah yang mulia, Allah yang Amin, kudus, Allah amin, Immanuel amin, bagi kami haleluya. Tuhan. Sekiranya bala-bala-bala-bala. Oh, Iya bala-bala-bala-bala Yesus. Sekiranya bala-bala-bala Yesus. Bala-bala-bala Yesus. Benar Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Benar Tuhan. haleluya, haleluya, Segala hidup yang kami miliki, haleluya. kami harus memiliki keputusan Oh, bahwa kami harus melakukan kebenaran, yaitu firman-Mu Tuhan. haleluya. Tidak sulit bagi kami Tuhan kalau kami menuruti perintah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kalau kami mengikuti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan, mahkota kemuliaan itu akan Tuhan Amin, berikan amin. kepada kami. Kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kesempatan bagi kami semua sidang jemaat-Mu di tempat Amin, ini. amin. Dari awal kami memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau kami ya Tuhan menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dengan Roh Kudus.
mengikuti ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Hati kami. Haleluya. Maka kami pun peroleh ya Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang dapat membangunkan iman kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan seperti pujian ya Tuhan. Pembawa pujian katakan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta kami Tuhan. Haleluya. Dan firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Melalui Kaleb dan Yosua ya Tuhan. Mengajarkan kepada kami ya Tuhan supaya iman kami terus ya Tuhan meningkat. Bukan hanya Kaleb dan Yosua saja tetapi kami Tuhan sidang jemaat-Mu di tempat ini pun. Haleluya. Kami ya Tuhan dipacu ya Tuhan oleh hamba-Mu untuk kami dapat ya Tuhan. Oh haleluya selalu bertekun di dalam ya Tuhan kehidupan kami. Walaupun kami di akhir tahun ini sepanjang tahun ini kami memiliki ya Tuhan liku-liku hidup. Bahkan permasalahan yang terlalu berat bagi kami Tuhan. Namun ya Tuhan Kau berkata kepada kami bahwa pengharapan yang Engkau berikan kepadaku maka segala sesuatu ya Tuhan akan turun ya Tuhan kepada kami. Mungkin saat ini Tuhan kami semua ya Tuhan banyak hal yang belum ya Tuhan berikan di akhir tahun ini kepada kami. Namun kami terus berharap kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Oh, Kami berharap dan berserah kepadamu. Kaulah yang memiliki ya Tuhan waktu untuk menjawab segala apa yang kami pergumulkan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan sesuai janji firman-Mu. Kami yang berharap kepadamu, Engkau akan ya Tuhan memberikan mahkota kemuliaan. Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Walaupun ya Tuhan, oh haleluya Yesus, kondisi yang saat ini kami alami masing-masing, tapi tetap kami memiliki penghiburan tersendiri daripadamu, yaitu melalui firman Tuhan dan puji-pujian penyembahan kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, bimbing dan tuntun kami terus Roh Kudus, supaya ya Tuhan kami terus ya Tuhan, oh haleluya Yesus, mengikuti langkah-langkah-Mu sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang sudah ya Tuhan menyampaikan firman kepada kami. Tuhan urapi terus hamba-Mu Tuhan. Supaya kami selalu dikenyangkan, supaya kami terus dipuaskan. Hingga kami boleh berjalan ya Tuhan, menegakkan diri kami. Yaitu memberikan ya Tuhan yang terbaik bagi-Mu. Sehingga kami boleh menjadi alat-Mu dimanapun saja kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.